Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ibu Asy Wahyuti untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Kali ini saya masih membahas tentang pidato persuasif. Sebelum kita lanjutkan ke materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kalian mengikuti kelanjutan dari video kali ini, tolong siapkan peralatan tulis seperti buku, pulpen untuk mencatat hal-hal yang nanti akan saya sampaikan agar kalian tidak terlambat dalam mengikuti pelajaran. Anak-anakku yang saya cintai, sebelum saya memberikan contoh pidato persuasif, saya akan mengulas sedikit tentang yang pertama adalah struktur pidato persuasif, yang kedua adalah ciri pidato persuasif, dan nanti yang terakhir baru saya ulas contoh pidato persuasif. Struktur pidato persuasif ada 3 bagian yang kalian perlu ingat. Kalau kemarin sebetulnya sudah saya bahas, tapi alangkah lebih baiknya saya ulas sedikit lagi tentang struktur pidato persuasif. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua isi pidato, yang ketiga adalah penutup. Pada bagian pembukaan ini biasanya ada beberapa hal yang perlu kalian pahami. Nah, bagian pembukaan pidato persuasif biasanya bertujuan untuk menarik minat pendengar pidato. Oleh karena itu, biasanya akan dimulai dengan salam atau ucapan salam. Yang kedua, sapaan hormat. Yang ketiga, boleh menambahkan dengan yel-yel untuk memberikan semangat agar para pendengar antusias mendengarkan pidato yang akan kita sampaikan. Yang kedua adalah isi. Pada bagian isi pidato persuasif inilah bagian yang paling penting, karena pemberi pidato atau orator akan menyampaikan pendapatnya. Dimulai dari persoalan yang bersifat umum, baru diikuti dengan penjelasan yang bersifat logis dan jelas secara detail berdasarkan data-data yang sudah dikumpulkan. Nah, pada bagian isi ini biasanya akan diberikan semua pendapat yang sudah dipelajarinya disertai dengan bukti, fakta, tentu saja diberi beberapa contoh agar lebih menarik sehingga para pendengar tidak bosan untuk mengikuti seluruh pidato yang disampaikan oleh orator. Yang ketiga adalah bagian penutup. Pada bagian penutup biasanya berisi harapan pembawa pidato atau orator. Nah, di situ biasanya ada himbauan, ada nasihat, ada anjuran, ada ajakan, ada bujukan atau saran yang diharapkan bisa diikuti oleh pendengar pidato. Yang ketiga adalah ciri pidato persuasif. Ciri pidato persuasif dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah menggunakan kalimat ajakan, kemudian yang kedua diberikan dengan bersemangat, yang ketiga menggunakan alasan yang logis. Kali ini saya akan memberikan contoh pidato persuasif secara singkat. Tolong kalian ikuti baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak, Ibu, wali murid atau orang tua murid yang telah hadir untuk kelas 7, kelas 8, kelas 9. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, karena sampai sekarang kita masih diberi kesehatan sehingga dapat bertemu pada acara kali ini dalam kondisi yang baik dan sehat, tidak kurang suatu apa.
Bapak dan Ibu, orang tua murid atau wali murid yang saya hormati, kali ini saya akan membahas tentang pengaruh buruk gadget pada anak-anak. Hampir semua anak-anak mengenal gadget. Bahkan di antara mereka sekarang sudah harus difasilitasi dengan gadget karena untuk sekarang mata pelajaran yang disampaikan oleh guru biasanya juga disampaikan lewat gadget. Namun demikian, pemakaian yang efektif atau pemakaian yang sesuai dengan tujuan itu berdampak positif. Namun, jika pemakaian itu menyimpang, maka penggunaan gadget yang berlebihan juga akan berpengaruh negatif pada anak-anak. Yang pertama adalah penggunaan gadget yang bisa kita katakan secara positif. Penggunaan gadget dilakukan atau dipakai untuk kepentingan tertentu, contoh untuk belajar, dan penggunaannya pun tidak secara terus-menerus karena memang dipakai khusus untuk belajar. Kemudian berikutnya dipakai untuk komunikasi dengan teman, dengan guru, dengan orang tua, atau dengan saudara. Nah, penggunaan gadget seperti ini juga masih berpengaruh positif karena memang betul-betul dipakai untuk komunikasi. Namun demikian, penggunaan gadget akan menyimpang atau berpengaruh negatif jika setiap hari anak bermain dengan gadget seperti bermain di YouTube atau bermain game atau melihat sesuatu yang tidak diperlukan oleh anak-anak yang semuanya bisa diakses lewat HP. Nah, kalau penggunaan gadget seperti ini tanpa pantauan dari orang tua, hal inilah yang akan berakibat negatif terhadap anak-anak. Anak-anak akan kehilangan kepekaan terhadap orang tua karena dia sudah asik dengan dunianya sendiri melalui dunia gadget. Kemudian anak-anak juga akan kehilangan penggunaan bahasa yang baik karena dia sudah terbiasa melihat bahasa-bahasa atau mendengar bahasa-bahasa yang dipakai di YouTube. Nah, hal inilah yang kadang-kadang membuat si anak kurang peka terhadap bahasa tersebut. Apakah bahasa tersebut etis, layak atau tidak dipakai oleh si anak. Oleh karena itu, setiap penggunaan gadget alangkah lebih baiknya jika didampingi oleh orang tua, sehingga akan ada manfaat yang pasti karena orang tua selalu memantau penggunaan gadget dari si anak. Di samping itu, anak-anak yang menggunakan gadget secara berlebihan dan terus-menerus, dia tidak akan pernah bergaul dengan dunia sekitar, dengan anak-anak di lingkungan. Hal inilah yang akan membuat si anak tersebut menjadi cuek, baik cuek terhadap lingkungan, cuek terhadap sosial, ataupun cuek kepada apapun atau siapapun. Dia tidak merasa membutuhkan orang lain, dia tidak merasa membutuhkan siapapun, dia tidak merasa membutuhkan apapun, karena semuanya bisa didapatkan dari gadget yang ia tonton setiap hari. Dampak lain yang bisa berpengaruh pada anak adalah jika anak terlalu sering menggunakan gadget, ini juga akan membawa dampak atau pengaruh terhadap mental si anak. Sering kita melihat di televisi bahwa ada anak yang kecanduan gadget sampai dia terkena penyakit jiwa. Bahkan ada yang terkena penyakit fisik karena ada beberapa saraf yang kemudian terganggu akibat terlalu asiknya bermain gadget. Bapak, Ibu, wali murid yang saya hormati dan yang kebetulan hadir kali ini, saya berharap Bapak Ibu dapat mengontrol pemakaian gadget pada anak-anak. Paling tidak kita mengawasi pemakaiannya atau membatasi agar hal-hal yang tidak baik tidak terkena pada anak-anak kita. Nah, penggunaan gadget kali ini akan berhasil baik, juga kadang-kadang berpengaruh baik pada anak. Ini tidak terlepas dari perhatian orang tua. Demikian juga sebaliknya, anak-anak bisa terkena dampak negatif karena mungkin ketika menggunakan gadget
kurang perhatian dari orang tua dan tidak terkontrol, sehingga anak keasikan menggunakan gadget dan akan berdampak buruk atau negatif pada anak. Oleh karena itu, marilah kita sebagai orang tua sebelum terlanjur kita perlu berkomunikasi dengan anak, kita perlu memperhatikan anak, kita perlu mendekati dengan anak agar anak tidak mempunyai dunia sendiri dengan gadget. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Saya cukupkan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu adalah contoh pidato persuasif yang bisa saya sampaikan secara singkat. Untuk pertemuan kali ini, saya cukupkan kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap jaga prokes 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi bepergian, dan menghindari kerumunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.